Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini saya membawakan topik tentang adakah penafsiran yang absolut. Sebelumnya apa yang melatar belakangi saya membuat konten ini, terlalu banyak di luar sana kita sesama orang Kristen yang berdebat dan ribut saja masalah penafsiran satu dengan yang lain. Masing-masing menganggap dirinya yang paling benar, doktrinnya yang paling benar, pemahamannya yang paling benar, apa yang dia yakini itu yang paling benar. Kita terlalu banyak sibuk untuk mengurusi hal-hal receh seperti itu, yang sebenarnya tidak ada gunanya. Sama seperti seseorang yang berdebat dengan orang lain tentang angka 6. Yang satu dari posisi bagian ekor, yang satu bagian kepalanya, yang satu menganggap itu angka 9, yang satu menganggap itu angka 6. Itu kan perdebatan yang konyol dan tidak ada gunanya menurut saya. Karena banyak orang selama ini masing-masing menganggap apa yang dia yakini, apa yang dia pahami, apa yang dia tafsirkan, itulah yang paling sempurna dan paling benar. Menurut saya sampai detik ini tidak ada penafsiran yang absolut, tidak ada penafsiran yang paling sempurna. Jadi tidak ada doktrin yang lebih unggul daripada yang lain. Jadi lakukanlah apa yang kita yakini, yakinilah apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak sibuk debat, tidak sibuk saling menghakimi, tidak sibuk saling merasa paling benar satu dengan yang lain. Sehingga kita repot dengan hal seperti itu. Melihat ada orang yang melakukan doa kesembuhan, stop, itu dukun Kristen. Hal-hal seperti ini lucu bagi jemaat-jemaat, bagi orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman yang sederhana, malah membuat mereka bingung dengan hal seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah sekarang ini bagaimana memberikan pemahaman yang sederhana saja. Tidak usah hal yang muluk-muluk, terlalu ribet, terlalu jelimet. Di mana konten-konten YouTube sekarang hanya ribut, mempermasalahkan ajaran satu dengan ajaran yang lain, agama satu dengan agama yang lain, saling menyerang, saling membenarkan diri. Dalam memahami kebenaran, sebenarnya kita ini sama seperti orang buta yang memahami seekor gajah. Yang satu memegang kakinya dan menganggap gajah itu seperti tiang. Yang satu lagi memegang telinganya, menganggap gajah itu seperti daun yang lebar. Yang satu lagi memegang ekornya, menganggap gajah itu seperti seutas tali. Apakah pemahaman ketiga orang ini salah? Tentu tidak, karena masing-masing memiliki pegangannya sendiri-sendiri. Demikian juga dengan pemahaman dalam menafsirkan Alkitab setiap orang Kristen. Asalkan tidak keluar dari koridor kebenaran yang sebenarnya, yaitu doktrin-doktrin dasar, pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan keberadaan Tuhan, keselamatan, itu saja. Yang lain tuh tidak usah diribetkan, tidak usah diributkan, tidak usah dipermasalahkan. Biarlah berjalan dengan baik dengan pemahaman masing-masing, sehingga kita tidak diributkan dengan hal-hal yang receh dan konyol dan tidak ada gunanya sama sekali. Murid-murid Tuhan Yesus memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan itu membuat sudut pandang mereka juga berbeda-beda dalam berteologi. Tapi apakah itu membuat mereka terpecah-pecah secara pengajarannya? Tentu tidak. Justru menurut saya dalam pemahaman-pemahaman mereka itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang satu lebih hebat daripada yang lain. Sampai detik ini tidak ada perdebatan yang menghasilkan hal yang baik menurut saya. Adakah perdebatan yang menghasilkan pemenangan jiwa baru? Adakah perdebatan yang menghasilkan pertobatan? Adakah perdebatan yang menghasilkan hal yang baik? Tidak ada. Yang ada hanyalah kesombongan, yang ada hanyalah merasa diri paling hebat, ingin mengalahkan orang lain. Itu saja yang ada dalam perdebatan. Jadi stop perdebatan, do it something. Lakukan sesuatu untuk orang lain saja. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mengajar, ajarlah hal yang sederhana, yang mudah dipahami dan dilakukan, sehingga menghindarkan kita dari perdebatan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Jika perdebatan itu menghasilkan hal yang baik, lakukan saja. Akan tetapi jika tidak ada hasilnya, ya jangan lakukan, karena itu tidak ada gunanya. Menurut saya, perdebatan antara ajaran, doktrin di dalam kekristenan
itu tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Yang berguna adalah bagaimana kita harus bersatu meskipun kita berbeda doktrin, meskipun kita berbeda denominasi, meskipun kita berbeda ajaran, meskipun kita berbeda pelang gereja. Lakukanlah yang kita yakini, dan biarlah orang lain dan gereja lain melakukan apa yang mereka yakini. Bergeraklah bersama, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita kerjakan, tanpa harus sibuk melihat kekurangan orang lain yang menurut kita kurang. Jangan-jangan kita yang suka melihat kekurangan orang lain itu, kitalah yang jauh lebih kurang daripada mereka. Tuhan tidak pernah memerintah kita berdiri menjadi hakim bagi ajaran orang lain. Yang ada perintah Tuhan adalah awasilah ajaranmu. Berarti kita tidak diperintahkan mengawasi ajaran orang lain. Tuhan memerintah kita mengawasi apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Jadi adakah tafsiran atau pemahaman yang absolut dalam Alkitab? Tentu tidak ada. Dalam berbagai macam segi apapun. Yang penting keselamatan yang kita yakini tetap dalam Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang penting adalah bagaimana cara kita menanamkan iman dan pengharapan dengan benar dan mudah dipahami kepada jemaat. Dan sehingga banyak orang yang dikuatkan, bukan dilemahkan, bukan dibingungkan dengan ajaran kita, tetapi mereka dikuatkan, dimampukan untuk terus kokoh imannya, dan semakin hari semakin mengerti tentang hal yang baik dan benar, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan demikian juga kita, jangan cuma bisa mengajarkan, kita juga harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, melewati apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Demikianlah pemahaman sederhana. Adakah doktrin atau tafsiran yang absolut? Kembali lagi saya katakan, tidak ada. Yang absolut hanya firman Tuhan. Yang tidak pernah salah adalah firman Tuhan. Yang salah itu adalah manusia. Dan oleh sebab itu, biarlah pemahaman sederhana ini kembali mengingatkan kita untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sederhana saja. Tidak usah terlalu ribet, terlalu jelimet, dan terlalu ruwet untuk kita pahami. Dan jika kita sudah paham, praktekkan yang bisa kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan, dan imani yang seharusnya kita imani. Amin.